teman-teman, selamat datang di channel kami. Udah siap buat explore sejarah bareng? Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget tentang kerajaan-kerajaan yang dulu berjaya dan bikin gemeter dunia. Tapi sekarang tinggal kenangan. Yup, kalian gak salah denger. Kerajaan-kerajaan ini dulu powerful banget, punya wilayah kekuasaan luas, pasukan perang yang gak terkalahkan, dan pengaruh budaya yang kuat. Tapi, namanya juga roda kehidupan. Pasti ada masanya naik dan turun. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 7 kerajaan yang dulu ditakuti, tapi sekarang udah runtuh. Penasaran kan? Gimana sih sejarahnya? Kenapa bisa runtuh? Dan apa aja sih fakta unik di balik kejayaannya? Simak terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kita mulai dari yang dekat dengan kita dulu nih. Kerajaan Majapahit. Siapa sih yang gak kenal sama kerajaan yang satu ini? Kerajaan yang berdiri di Pulau Jawa ini dulu merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada dengan wilayah kekuasaan membentang dari Semenanjung Malaya sampai Papua. Bayangin, luas banget kan? Salah satu fakta unik tentang Majapahit adalah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Sumpah ini menunjukkan ambisi Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Keren banget ya? Tapi, seperti kerajaan-kerajaan besar lainnya, kejayaan Majapahit nggak berlangsung selamanya. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain jadi beberapa faktor penyebab keruntuhan kerajaan ini. Meskipun begitu, warisan Majapahit tetap hidup sampai sekarang loh. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan adalah bukti kejayaan arsitektur dan kebudayaan Majapahit yang mendunia. Nggak cuma itu, nilai-nilai luhur seperti persatuan dan kesatuan yang dijunjung tinggi oleh Majapahit juga tetap relevan untuk kita terapkan di masa kini. Setuju nggak? Dari Jawa, kita berlayar ke Sumatera. Di sana, pernah berdiri sebuah kerajaan maritim yang gak kalah hebatnya, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Buddha ini menguasai jalur perdagangan laut yang strategis di Selat Malaka, membuat Sriwijaya jadi pusat perdagangan internasional yang kaya raya pada masanya. Kerennya lagi, Sriwijaya bahkan punya armada laut yang kuat dan disegani di seluruh dunia. Salah satu fakta unik tentang Sriwijaya adalah perannya sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Banyak pelajar dan biksu dari berbagai penjuru dunia, seperti India dan Tiongkok, datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Sayangnya, seperti halnya Majapahit, kejayaan Sriwijaya juga harus berakhir. Serangan dari kerajaan-kerajaan lain, persaingan dengan kerajaan di India, serta perubahan jalur perdagangan laut, jadi beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan ini. Meskipun kerajaan Sriwijaya telah runtuh, jejak-jejak kejayaannya masih bisa kita temukan hingga saat ini loh. Candi Muara Takus di Riau dan Prasasti Kedukan Bukit di Palembang adalah beberapa bukti kejayaan Sriwijaya di masa lampau. Nah, dari Sriwijaya kita belajar bahwa kekuatan maritim dan penguasaan jalur perdagangan adalah hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Setuju nggak teman-teman? Sekarang kita terbang jauh ke wilayah Eropa Timur, tepatnya di Turki. Di sana, pernah berdiri sebuah kerajaan Islam yang sangat powerful, yaitu Kerajaan Ottoman. Kerajaan ini didirikan oleh Osman Pittet pada abad ke-11 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Tetes. Bayangin, wilayah kekuasaan Ottoman membentang dari Eropa Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Salah satu fakta unik tentang Ottoman adalah toleransinya terhadap agama lain. Meskipun merupakan kerajaan Islam, Ottoman memberikan kebebasan beragama bagi rakyatnya yang non-Muslim. Keren banget kan? Kejayaan Ottoman ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, seperti arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Masjid-masjid megah seperti Masjid Biru di Istanbul adalah bukti kejayaan arsitektur Ottoman yang memukau dunia. Tapi sayangnya setelah berjaya selama lebih dari 600 tahun, Ottoman mengalami kemunduran. Faktor internal seperti korupsi, perebutan kekuasaan, dan kemunduran ekonomi, ditambah dengan tekanan dari bangsa Eropa, akhirnya meruntuhkan kerajaan yang dulunya sangat disegani ini. Meskipun begitu, warisan Ottoman tetap terasa hingga saat ini. Pengaruh budaya Ottoman, seperti kuliner, musik, dan sastra, masih bisa kita temukan di berbagai belahan dunia.
Bab 4 Kerajaan Mongol, kekaisaran terbesar yang dipimpin Genghis Khan. Lanjut, kita bergeser ke Asia Tengah. Di sana, pernah berdiri sebuah kerajaan yang sangat luas dan ditakuti, yaitu Kerajaan Mongol. Kerajaan ini didirikan oleh seorang pemimpin militer yang sangat jenius, yaitu Genghis Khan pada abad ke-12. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Mongol berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas, dari Asia Timur hingga Eropa Timur. Salah satu fakta unik tentang Mongol adalah strategi perang mereka yang luar biasa. Pasukan Mongol dikenal dengan mobilitasnya yang tinggi, kemampuan berkuda yang hebat, dan strategi perang yang cerdik. Nggak heran deh kalau mereka berhasil menaklukkan banyak wilayah. Meskipun terkenal dengan kejamannya dalam berperang, kerajaan Mongol juga membawa banyak perubahan positif di wilayah kekuasaannya. Mereka membangun jalur perdagangan yang aman, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan mendorong pertukaran budaya antar bangsa. Namun, seperti kerajaan-kerajaan besar lainnya, kerajaan Mongol juga mengalami perpecahan internal setelah kematian Genghis Khan. Wilayah kekuasaan Mongol terbagi menjadi beberapa bagian yang dipimpin oleh keturunan Genghis Khan. Meskipun terpecah, warisan kerajaan Mongol tetap membekas dalam sejarah dunia. Mereka berhasil menghubungkan dunia timur dan barat melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Keren kan? Bab 5 Kerajaan Inca, Kekaisaran Megah di Puncak Andes. Sekarang kita terbang jauh ke Amerika Selatan. Di sana pernah berdiri sebuah kerajaan yang sangat maju di pegunungan Andes, yaitu Kerajaan Inca. Kerajaan ini berpusat di kota Cusco, Peru, dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15. Wilayah kekuasaan Inca membentang di sepanjang pegunungan Andes dari Kolombia hingga Chili. Luas banget kan? Salah satu fakta unik tentang Inca adalah sistem pertanian terasering mereka yang canggih. Sistem ini memungkinkan mereka untuk bercocok tanam di lereng-lereng gunung yang curam. Selain itu, Inca juga terkenal dengan keahlian mereka dalam membangun jalan dan jembatan yang kokoh di pegunungan. Sayangnya, kejayaan Inca harus berakhir setelah kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16. Penaklukan oleh Francisco Pizarro dan pasukannya, ditambah dengan wabah penyakit yang dibawa oleh bangsa Eropa, menghancurkan peradaban Inca yang maju. Meskipun telah runtuh, warisan Inca tetap hidup hingga saat ini. Situs-situs arkeologi seperti Machu Picchu menjadi bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Inca yang memukau dunia. Nah, dari Inca, kita belajar bahwa manusia mampu menciptakan peradaban yang maju meskipun dihadapkan pada tantangan geografis yang berat. Inspiratif banget ya! Bab 6 Kerajaan Aztec, Kekaisaran yang Agung di Lembah Meksiko. Kita bergeser ke Meksiko tempat berdirinya kerajaan Aztec yang maju dan kaya budaya. Berpusat di Tenochtitlan, kini Mexico City mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15. Aztec terkenal dengan pemerintahan terstruktur, astronomi, matematika, dan seni yang memukau. Kalender Aztec yang rumit digunakan untuk bertani dan upacara keagamaan. Kejayaan Aztec berakhir setelah kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-11. Warisan Aztec tetap hidup, terlihat dari piramida megah dan budaya yang dilestarikan. Bab 7, Kerajaan Mesir Kuno, Peradaban tertua yang penuh misteri. Kita kembali ke masa lalu yang sangat jauh, ke tanah para Firaun, yaitu Mesir kuno. Peradaban ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan meninggalkan banyak warisan menakjubkan. Kerajaan Mesir kuno terkenal dengan piramida-piramidanya yang megah dan firaun-firaun yang berkuasa. Sistem penulisan hieroglif yang unik, serta kemajuan di bidang astronomi, matematika, dan pengobatan. Salah satu fakta unik adalah proses mumifikasi mereka yang rumit. Proses ini bertujuan mengawetkan jasad karena mereka percaya akan kehidupan setelah mati. Mesir kuno mengalami masa kejayaan dan keruntuhan. Dinasti-dinasti berganti, firaun-firaun berkuasa. Namun, akhirnya Mesir kuno ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Piramida Giza, Sphinx, makam Tutankhamun, dan berbagai artefak lainnya menjadi bukti kejayaan peradaban ini. Dari Mesir kuno, kita belajar bahwa peradaban manusia terus berkembang dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah. Tugas kita adalah mempelajari dan melestarikan warisan berharga ini untuk generasi mendatang. Setuju? Wah, seru banget ya perjalanan kita menjelajahi 7 kerajaan yang dulu ditakuti. Tapi kini tinggal sejarah.
Dari Majapahit hingga Mesir kuno, kita belajar banyak hal tentang kejayaan, keruntuhan, dan warisan yang mereka tinggalkan. Ternyata, di balik kejayaan dan kemegahan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan keruntuhan suatu kerajaan, mulai dari konflik internal, serangan musuh, hingga perubahan zaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.